Bar, new with multigrain. Dipersembahkan oleh Masya Allah, banyak orang di Jakarta ketika diundang itu saya harus berpikir, betul-betul berpikir keras. Malah saya sempat bilang sama Bapak Mas Hendy juga, karena saya katakan kenapa saya memilih untuk ya saya siap untuk maju tanggung jawab. Saya merasa Jakarta ini harus kembali nuansanya nuansa persatuan. Nuansa di mana perbedaan bisa dibicarakan, perbedaan bisa didiskusikan. Bukan sebuah nuansa di mana perpecahan, di mana polarisasi itu diperkuat. Perasaan persatuan itu hanya bisa terjadi kalau ada komunikasi. Saya bersama dengan Anies Rashid Baswedan. Mas Anies, itu ketika Anda ke Mata Najwa November 2016. Tugas sangat berat ketika itu Anda mengatakan ini sangat berat dan polarisasi sudah sedemikian tajam. Dan sekarang pun tampaknya itu juga malah bertambah tajam. Ini pekerjaan berat ke depan untuk kembali menyatukan ini? Ya, tetapi Indonesia sudah sering melewati masa-masa muncul perbedaan yang keras, tebal, berjarak. Dan kita sebagai bangsa sudah melewatinya dengan baik. Karena itu saya optimis. Kenapa kita memiliki kemampuan untuk bisa mengelola perbedaan sehingga tidak melampaui sebuah ambang batas. Dan itu keunikan yang kita miliki sebagai bangsa. Nah, saya berharap dalam kasus Jakarta ini juga begitu. Tapi itu artinya gubernur, wakil gubernur harus menjangkau semua. Dan kita tegaskan berkali-kali bahwa gubernur dan wakil gubernur itu bekerja untuk semua dan setiap warga Jakarta. Dia bukan gubernur sekelompok orang, dia gubernur semua warga Jakarta. Dan dia harus bisa menjangkau semua. Dia bukan hanya pemimpin pemerintahan yang berkomunikasi dengan birokrasi saja, tapi dia harus bisa menjadi pemimpin warga yang juga berkomunikasi dengan warganya. Jadi ini yang berkali-kali kami sampaikan, bahwa apalagi Jakarta ini sangat bineka. Jadi kenapa bineka? Di sini berkumpul semua. Ya, Mas Anies, tapi kan mungkin tidak akan semudah itu, tidak akan secepat itu. Terutama karena kalau kita bandingkan misalnya dengan 2014, banyak yang kemudian membuat perbandingan pilkada ini mirip pilpres gitu. Di 2014 pun sisa-sisa emosi itu masih terbawa sampai sekarang. Apalagi kemudian setelah melewati kampanye yang sangat panjang 6 bulan itu, tidak akan semudah itu, Mas Anies. Apa yang ingin Anda katakan ke pendukungnya Pak Basuki? Saya tahu Anda akan mengatakan semuanya jadi satu sekarang, tapi realitas ada pendukung Pak Basuki yang super kecewa. Ya, dan ini adalah pilkada yang akan terjadi berkali-kali. Jadi kalau setiap pilkada kita memilih untuk memutus hubungan, 20% teman gara-gara pilkada, 4 pilkada habis temannya itu. Karena kita hilang 20%. Karena itu kita harus sudah mulai terbiasa bahwa di dalam mengambil pilihan, di situ all out untuk memperjuangkan. Dan kemudian sesudah itu selesai, kita tahu bahwa ini tujuannya untuk mengurus Jakarta. Kan tujuan memilih gubernur itu mengurus Jakarta, mengurus warganya, mengurus kotanya. Jadi tujuan utamanya jangan dilupakan. Tujuannya bukan bertarungnya, tapi tujuannya adalah mengurus Jakartanya. Dan di dalam proses kompetisi tadi akan ditentukan salah satu untuk diberi tanggung jawab. Tapi ujungnya tetap warga Jakarta. Nah, karena itu penting bagi yang terutama saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada semua barisan yang selama ini mendukung, mari pertahankan sikap rendah hati. Mari pertahankan sikap menghormati yang lain. Karena yang saat ini mendapatkan amanat, yang saat ini angkanya lebih tinggi, itu yang punya tanggung jawab moral untuk merangkul semuanya. Dan kita akan ikhtiarkan itu. Dan pada ujungnya, pada akhirnya, itu akan harus dibuktikan bukan lewat kata-kata. Itu harus dibuktikan lewat kerja. Kerjanya apa? Besok saya sudah mulai menemui Pak Basuki. Saya ingin memberikan pesan pada semua bahwa kami datang ke Balai Kota, kami datang untuk bersiap meneruskan pekerjaan dan hubungan antar gubernur lama dan kita tunggu KPU ya, belum bisa mengatakan nanti gubernur baru nih.
Kita tunggu KPU itu siap dibangun kerjasama yang baik. Kalau itu bisa dibangun pelan-pelan dan memang perlu waktu. Jadi jangan harap sudah selesai minggu depan lalu selesai. Enggak, pasti perlu waktu. Tapi kalau kita serius kerjakan, saya rasa Indonesia akan bisa menjadi salah satu contoh. Dan saya harus garis bawah ini, Nana, bahwa Indonesia ini sudah melewati ratusan pilkada. Dan ratusan pilkada, bahkan ada pilkada yang sampai diulang berkali-kali. Dan sesudah itu bisa tuh pada kerjasama lagi. Artinya warga Jakarta menunjukkan matang, mari masing-masing pendukung bersiap-siap untuk bekerja bersama lagi. Baik, saya ingin ke sisi yang lain. Di studio juga sudah hadir Tia Baswedan, putri sulung Mas Anies, yang saya amati sepanjang kampanye ini selalu ikut. Saya ingin tanya ke Tia, ada yang berbeda tidak dari Abah? Kayaknya agak kurusan ya. Hanya itu saja. Ada yang lain kah? Kalau yang lainnya sih enggak, mungkin agak lebih sibuk aja. Tapi kalau pribadi Abah sendiri menurut aku nggak berubah sama sekali. Tidak berubah. Selama kampanye 6 bulan ini yang menguras emosi, menguras pikiran dan tetap orang yang sama? Tetap orang yang sama. Tetap orang yang sama ya. Ini anaknya yang bicara. Terima kasih Tia, kita kasih tepuk tangan untuk Tia. Ya, memang salah satu masalah terbesar itu mengelola waktu. Karena masa kampanye itu luar biasa menyita waktu. Dan dari pagi sampai malam. Tapi tadi sambil jalan ke sini, saya sambil ngobrol sama teman yang selalu menemani, John Odius, yang selalu menemani saya di depan ini. Saya bilang sama John jadwalnya besok apa? Gitu. Ada sosialisasi di mana? Gitu. Karena kita biasanya kalau malam lihat jadwal untuk besok. Ini yang mungkin saya akan juga merasa kehilangan. Karena itu datang bertemu warga, mendengarkan, berdialog itu secara waktu menyita. Karena itu jauh dari keluarga. Tetapi secara pengalaman interaksi itu membahagiakan. Karena itu nggak terasa lelah buat saya. Mas Anies, saya harus tanyakan ini karena ini tadi sempat dibahas dan saya berjanji untuk ditanyakan. Yang banyak yang kemudian mengambil perumpamaan pilkada dan pilpres. Banyak yang bilang, bahkan ketika konvensi pers di salah satu partai pendukung Anda, sekjennya mengatakan ini konsolidasi 2019. Terlalu dinikah bicara itu atau memang realitanya pilkada DKI cerminan nasional dan ada kemungkinan Anda juga akan maju ke sana kah, Mas Anies? Waduh, ini baru. Saya harus bertanya itu karena itu dibahas, Mas Anies. Karena partai-partai pendukung mengatakan itu, Mas. Saya tanyakan sekarang karena ini malam quick count justru saya tanyakan. Quick count, KPU aja belum mutusin. Sudah kita mikirnya terlalu jauh. Tidak. Jadi saya selama ini posisinya mendapatkan tugas. Dan saya selalu mengatakan, saya bersedia kok diundang. Pak RT ngasih tugas saya jadi pembina Karang Taruna, saya kerjain kok. Karena itu bagian dari kehidupan sosial, bagian dari bernegara gitu kira-kiranya. Nah, singkatnya saya akan fokus pada Jakarta. Saya tidak akan fokus pada 2019. Saya merasa ini tanggung jawab yang cukup besar. Dan warga Jakarta pun, mengurus warga Jakarta pun bukan sesuatu yang sederhana. Ini tantangannya kompleks, jadi harus fokus. Jangan dibagi-bagi. Jadi karena itu saya akan fokus di sana. Apakah ini cerminan dalam artian yang mendukung, karena ini ada Pak Prabowo, ada pimpinan-pimpinan partai yang lain, bisa jadi iya. Bukan dari calonnya, bukan dari calon gubernurnya, tapi dari barisan pendukungnya. Bisa jadi iya. Baik. Karena aspirasi itu memang ada. Jadi aspirasi di masyarakat ya, di warga itu ada. Dan kalau kita lihat nanti, Oktober 2017 itu hanya kira-kira 16 bulan dari pemilu 2019. Jadi otomatis realitanya menunjukkan persiapan 2019 di akhir tahun ini pasti sudah mulai bergeliat. Pemilihan gubernur Jakarta aja setahun lebih itu orang membicarakan, apalagi pilpres gitu.
Tapi saya, Bang Sandi dan saya sampaikan kepada Partai Gerindra, Partai PKS, bahwa saya ini bukan anggota partai. Dan Pak Prabowo kemarin dalam Rakornas itu menggariskan, saya tegaskan bahwa Anies biar menjadi orang non-partai, biar dia bisa menjadi milik semuanya, bekerja untuk semuanya. Itu kata Pak Prabowo. Baik. Nah, saya sampaikan juga di sana bahwa ini contoh sikap kenegarawanan, bahwa beliau pertama menugaskan, yang kedua memberikan ruang untuk serius ngurus Jakarta. Bukan menjadi bagian dari aktivitas partai. Jadi saya rasanya dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama kemarin, rasanya kita harus tuntaskan ini dengan baik. Insya Allah saya akan fokus di Jakarta dan mudah-mudahan yang bersiap-siap 2019 silahkan, medannya ada, tinggal 2 tahun lagi saya fokus di Medan Merdeka Selatan. Gitu fokus di Jakarta. Terima kasih banyak Mas Anies Rashid Baswedan. Jakarta rumah kita dan karenanya akan sangat pas kalau kita menutup dengan catatan bersama dengan God Bless. God bless. Rumah kita kasih tepuk tangan untuk God Bless. Kita nyanyi bareng lagi. Setuju? Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Terima kasih. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyeli, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Semua lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa
Bulan-bulan yang berisik dan begitu gaduh, semoga tak berakhir dengan elit-elit yang terus mengeluh. Sudah saatnya menerima segala dengan lapang dada, menyadari kekalahan dan kemenangan sebagai hal biasa. Ada yang kalah dan menang bagi yang berebut kuasa, namun kemenangan sejati seharusnya milik warga. Sebab warga adalah pemilik Jakarta yang sesungguhnya, merekalah yang menjadi muara seluruh proses yang sebenarnya. Baik buruk penguasa, warga pula yang akan merasakannya. Jika ada perselisihan di kalangan elit, janganlah rakyat di bawah hingga terjepit. Beri selamat kepada pemenang hari ini, kawal terus agar janji-janji dipenuhi. Bergandengan tangan untuk membangun Jakarta, bersatu kembali sebagai penghuni rumah yang sama. God bless. Baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Lebih baik di sini. Oh, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Di mana rumah kita ada di sini. Rumah kita, rumah kita ada di Indonesia. Dipersembahkan oleh